Bab 7, Dear Karina. Kelas kimia berakhir di rebus siang yang terik. Beberapa detik setelahnya, bel tanda berakhirnya kegiatan belajar mengajar hari itu berdering seantero sekolah. Dan di bangku paling pojok belakang, Ceta buru-buru mengemasi barang-barangnya. Kemudian berjalan cepat ke arah pintu setelah berhaha-hihi ala kadarnya pada teman-temannya. Tepat di depan pintu, Ceta berhenti melangkah. Hanya untuk menemukan seorang siswi mengeluarkan sebuah kotak kado warna biru padanya. Kemudian berlalu, tanpa sempat berkata lebih jauh. Laganya sih malu-malu, kentara banget saat Ceta menemukan semburat merah di kedua pipinya. Begitu Ceta membukanya, rupanya itu snack box yang belakangan sedang booming di kalangan anak muda hits. Isinya berbagai macam snack dengan bungkus berwarna senada, lalu dihias dan dibungkus secantik mungkin. Biasanya barang-barang seperti ini diberikan kepada orang-orang spesial. Ya sejujurnya itu bukan snack box pertama yang pernah Ceta dapat sih. Adik-adik kelasnya kerap sekali memberikan barang-barang seperti ini. Biasanya Ceta akan memberikan snack-snack itu pada teman sekelasnya atau ya bawa pulang sebagai oleh-oleh untuk Jovan. Bang Sastra dan Mas Nada jarang ikut makan. Sebab bahan snacknya kebanyakan dari susu dan coklat. Tapi kali ini Ceta memutuskan untuk tidak memberikan pada keduanya. Anak itu justru berjalan cepat begitu menemukan sosok Karina berjalan di tengah lapangan. Hanya butuh waktu singkat bagi Ceta untuk berjalan di samping gadis itu dan mengeluarkan snack box miliknya. Ya ampun Ceta, kaget tau gak? Tapi Ceta hanya tergelak. Apa nih? Gak pernah dapet snack box ya? Kata Ceta. Bukan gitu, maksud gue dalam rangka apa lo ngasih gini ke gue? Dikasih sama adik kelas. Biasalah, fans. Kali ini giliran Karina yang tergelak. Gila, songong banget loh. Tapi ya makasih sih, emang paling benar dikasih ke gue aja. Sama-sama, Ceta tersenyum manis. Diam-diam memperlambat langkahnya agar bisa lebih lama berjalan dengan Karina. Tumben sendirian, Jaya mana? Tanya Karina. Gak masuk, habis digebukin Baron sama antek-anteknya. Dia bilang badannya remek sampai tulang sumsum. Untuk kedua kalinya hari itu Ceta membuat Karina tertawa. Tapi serius, gue kaget sih pas dengar dari anak-anak katanya lo habis berantem sama Baron. Luka lo gak apa-apa. Ceta langsung meringis saat Karina menyentuh jemarinya pada ujung mata Ceta yang masih membiru. Karena terjingkat, tapi siapa sangka jika detik berikutnya Ceta malah tertawa. Dari situ berakhir memukul bahunya. Gak apa-apa lah, gini doang mah biasa. Baru kali ini gue liat abang segitunya belain adiknya. Semua abang pasti bakalan gitu kali Rin. Kalau bukan abang yang jagain adiknya, terus siapa? Karina mengangguk dengan senyum sumir. Mungkin apa yang dikatakan Ceta ada benernya. Cara menunjukkan rasa sayang semua orang itu emang gak pernah sama. Lalu saat mereka berdua melewati pagar, Karina menoleh pada Ceta yang berdiri menjulang di sebelahnya. Laki-laki itu punya sorot mata lebih tajam dari laki-laki kebanyakan. Ceta jarang tersenyum, tapi bukan berarti laki-laki itu murung. Karena tahu banget hidup anak itu baik-baik saja. Hanya saja Ceta memang terlalu pendiam saat bergaul dengan teman-teman bergajulnya. Kenapa liatinnya gitu banget? Ganteng. Iya, Ceta tergelak. Kalau boleh jujur, jarang-jarang dia bertemu dengan manusia serba belak-belakan semacam Karina ini. Anaknya tidak neko-neko, tidak suka perhatian, dan kalau Karina suka, dia akan bilang terus terang kalau dia suka. Dan bilang tidak jika memang tidak suka. Ceta suka bagaimana cara Karina berpikir dan bertindak atas sesuatu. Seperti barusan, itu lucu sekali. Rin, Karina menoleh, hanya untuk menemukan wajah Ceta yang tiba-tiba merona. Malam minggu ada acara nggak? Enggak. Kenapa? Nonton yuk. Ajakan itu praktis membuat Karina tertawa. Gadis itu seolah-olah mampu merasakan aroma PDKT yang kentara. Lo ngajakin gue pendekatan? Apa gimana nih? Karina masih tergelak. Iya. Detik berikutnya, Karina berhenti melangkah. Begitu juga dengan Ceta. Karena berpikir bahwa Ceta akan tertawa dan berkata bercanda setelahnya. Tapi nyatanya tidak. Laki-laki itu hanya balik menatapnya saat Karina juga menatapnya. Angin berhembus di antara hawa panas, menerbangkan suara legam Ceta yang jatuh tepat di dahinya. Seperti sebuah sihir, Karina kehilangan kata-kata. Gimana? Boleh gak? Karina terjingkat. Sempat susah payah menelan lidahnya sendiri. Apanya? PDKT sama lo lah. Apa lagi? Boleh gak? Serius lo anjir. 2 rius gue mah, kata Bang Sastra, pantang mainin hati cewek. Kayaknya Bang Sastranya lo tuh ampuh banget ya orangnya. Sesepuh dalam dunia perbucinan dia mah. Kadar bucinnya gak bisa diragukan lagi. Karina hanya membalasnya dengan tawa ringan. Diam-diam ada yang meledak dalam dadanya. Entah apa, mungkin jutaan kepompong yang kini sudah berubah jadi kupu-kupu. Rin, Karina menoleh lagi. Lo belum jawab pertanyaan gue. Pertanyaan yang mana? Dua-duanya. Itu... Karena jadi bingung harus berkata apa. Di mana-mana orang kalau mau PDKT ya PDKT aja. Tapi kenapa laki-laki ini bertanya lebih dulu coba? Ya udah, ayo jam berapa?
Ceta sebisa mungkin menahan dirinya untuk tidak terbang melawan arus gravitasi. Bersikap seolah-olah lampu hijau dari Karina hanya portal hubungan biasa. Lagi baru PDKT, pikir ya. Santai kayak di pantai, slow kayak di pulau. Keduanya larut dalam keheningan, sama-sama sibuk menetralkan jarak-jarak di hati masing-masing. Ceta pikir ini bukan pelanggaran kan, sebab sejauh ini mama juga gak pernah melarang untuk pacaran. Kakaknya juga tidak melarang untuk hal yang sama, jadi boleh dong dia mengambil langkah lebih dekat dengan Karina. Adik kelas sebelah yang sudah membuat jatuh hati setahun belakangan ini. Wow, Ceta. Sementara Ceta, bocah itu tergelak di detik setelah Karina menghilang di balik pintu rumahnya. Melompat kegirangan seperti seseorang yang baru saja mendapatkan sekoper dolar. Au! Ia menuju udara, kegirangan sebab diperbolehkan Karina untuk lebih dekat dengannya. Karina, oh Karina. Ceta terlonjak, nyaris nyasar ke dalam got secara ajaib dan secara tiba-tiba. Sastra berdiri di sampingnya. Nah tapi dengan suatu mata jenaka sambil menggigit es kiko rasa anggur. Gerakan alisnya yang naik turun adalah hal yang paling menyebalkan. Apa muncul dari mana sih? Astagfirullah, goib. Ndasmu kui goib. Sastra mencebik, lantas berjalan lebih dulu. Tidak peduli meskipun Ceta masih terheran atas kemunculannya. Tapi beberapa detik kemudian, anak itu mengerem mendadak. Lalu menoleh pada Ceta dengan senyum jahil. Cie, Karina. Ceta sangsi. Kenapa sih dia harus dipergoki Sastra kayak gini? Cie, punya gebetan. Abang mah, namanya juga anak muda. Sastra tergelak. Kemudian keduanya berjalan berdampingan. Iya, abang tahu. Santai aja. Tapi jangan bilang orang-orang rumah ya bang. Apalagi mama. Takut dimarahin. Bukan. Pasti dicengin mulu. Malas aku dicengin mulu. Anak IPA juga. Siapa? Karina maksudnya. Sastra mengangguk. Iya, tetangga kelas. Lalu keduanya tidak bersuara. Sesekali keduanya berjalan lebih dekat saat ada pengendara motor yang lewat atau anak-anak berlari ugal-ugalan. Jarak sekolah Ceta dengan rumah gak begitu jauh sih, cuma butuh 20 menit jika berjalan kaki, tapi lumayan jauh jika menggunakan mobil. Sebab harus melewati jalan besar yang memutar. Sasa tidak begitu ingat kapan terakhir kali dia berjalan berdua dengan Ceta seperti ini. Satu-satunya orang rumah yang banyak bepergian adalah Ceta. Anak itu kerap sekali keluar kota, bahkan keluar negeri untuk melakukan perlombaan. Jarang ada cerita-cerita remeh di antara keduanya, tapi bukan berarti keduanya terlalu jauh ya. Ada saat-saat di mana Sastra akan mengajak Ceta mancing di empang berdua. Sekedar alasan untuk mengajaknya bicara mengenai beberapa hal. Seseorang yang belum mengenal Ceta dengan baik mungkin akan berkata kalau anak itu sangat pendiam. Tapi bagi Sastra, Ceta tuh gak sependiam yang orang-orang tahu. Kalau di rumah, Ceta tuh banyak banget bicara. Suka jahil sama kakaknya, suka bertanya banyak hal yang sebelumnya tidak ia tahu. Dan hanya satu hal yang menyebalkan dari anak itu. Saat dia ketawa malam-malam. Sumpah, serem banget. Emang si Karina itu juga suka sama lo? Kayaknya sih. Tahu dari mana anjing? Si abang, aku kira abang ini udah pro urusan cinta-cintaan begini. Nih ya bang, orang yang suka sama kita atau enggak tuh kelihatan dari sikapnya. Cara dia waktu lihat kita. Sotoy lu Samsudin. Gak percaya? Tanya Mas Jovan. Lu bakalan sesat kalau berguru sama Jovan. Yang penting dia lebih ahli daripada abang. Lu ngeremehin gue lu. Gini deh, Ceta berhenti berjalan tepat ketika mereka sudah dekat dengan rumah mereka. Hubungan abang sama Sarah kasihku tuh gimana? Ada kemajuan gak? Sayangnya, Sasa justru ingin berubah jadi batu saja. Laki-laki itu membiarkan kami terjebak di antara gigi-giginya. Enggak bicara banyak mengenai fakta yang terlalu menyakitkan. Entah bagaimana, pertanyaan Ceta justru berubah menjadi pertanyaan bagi dirinya sendiri. Apakah Sastra sudah melihat sorot mata penuh cinta pada mata Sarah? Sayangnya Sastra gak tahu. Abang, jomblo bahagia lebih baik daripada punya pasangan tapi nyakitin. Ceta menepuk pundak Sastra dengan gerak dramatis. Merasa disudutkan oleh adiknya, Sastra menebas tangan itu dan berjalan begitu saja meninggalkan Ceta. Membuat anak itu tertawa terbahak-bahak sebab berhasil membuat kakaknya kesal. Bang, serius deh bang. Abang ini sebenarnya habis dari mana sih? Detik itu juga, Sasa berhenti melangkah. Berbalik dan melotot bukan main pada Ceta. Nyaris banget menabrak bocah itu jika saja Ceta tidak cepat mengambil langkah mundur. Anjing! Opo sih? Pegang. Sastra menyerahkan sikonya kepada Ceta, lalu berlari terbirit-birit meninggalkan adiknya itu. Abang mau kemana lagi? Ngambil motor, ketinggalan di Indomaret. Membuat Ceta melongo di tempatnya berdiri. Anak itu tidak habis pikir. Bisa-bisanya Sasa meninggalkan motornya di Indomaret dan malah pulang dengan jalan kaki. Astagfirullah bang. Ceta mengelus dada. Ada-ada aja ya Sastra. To be continue. Sampai bertemu di bab selanjutnya. Bye-bye.